Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti ada beberapa perubahan. Yang perubahan paling ketara itu tidak ada lagi PPHP. PPHP pejabat pembuat PHP ya. PPHP. Itu udah nggak ada lah, biar nggak PHP lah. Jadi nanti kalau PPK, pejabat pengadaan gitu-gitu semuanya masih ada. Oke, sebentar kita share screen dulu. Oke. Wah, ini apa namanya? Puasa hari pertama langsung kuliah pagi-pagi gitu ya. Semoga nggak jet lag. Oke, ini ada PA, KPA, kemudian PPK, dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita tuh bingung ya, ini PA itu siapa gitu kan. PA itu menteri. Pengguna anggaran itu menteri. Kemudian kuasa pengguna anggaran ini kepala satker. Kepala kantor lah istilahnya. Kepala kantor, itu kuasa pengguna anggaran. Terus kemudian pejabat pembuat komitmen ini biasanya kepala bagian umum. Jadi di bawahnya kepala kantor itu yang ngurusin pengadaan dan lain sebagainya, itu biasanya jadi PPK. Kemudian di bawahnya PPK itu ada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan ini tidak harus pejabat, dalam artian kita sebagai staff gitu-gitu itu bisa jadi pejabat pengadaan. Jadi biasanya staffnya dari tadi si PPK ini bisa jadi pejabat pengadaan. Terus kemudian Pokja pemilihan. Pokja pemilihan ini sekarang sudah ada terpusat. Ini udah ada unit sendiri, unit layanan pengadaan. Nah, ini Pokja pengadaan tuh adanya di situ. Di unit layanan pengadaan. Jadi tidak harus dalam satu kantor itu ada unit layanan pengadaan, enggak. Bisa jadi dalam satu kota itu hanya ada satu unit layanan pengadaan. Jadi katakanlah Kementerian Keuangan gitu kan di Kota Manado. Itu ada unit layanan pengadaan di Kota Manado. Jadi seluruh paket pengadaan itu dikasih ke unit tersebut. Mau dari KPPN, mau dari KPP dan lain sebagainya dikasihlah ke unit tersebut. Nanti kasih nota dinas segala macam, kasih ke AK, nanti unit tersebut lah yang ingin. Nah, Pokjanya itu ada di dalam unit tersebut. Terus kemudian agen pengadaan ini udah 26 ya, udah hadir. Bentar. Oh, Patrick udah di ruangan ya? Oke, daripada ntar lupa, kita nggak absen. Sebentar, saya absen dulu. Patrick udah hadir, jadi yang hadir 25, kita save. Oke. Ship. Oke, tadi agen pengadaan ini dia itu mungkin unit layanan pengadaan, ULP gitu kan, contohnya. Tapi ini ULP-nya ini ULP Kementerian Keuangan, terus kemudian dia dimintain tolong oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dia bertindak sebagai agen pengadaan. Itu contohnya seperti itu. Atau seandainya ada ULP di STAN, gitu kan, terus kemudian ada KPPN dari mana, itu minta tolong STAN sebagai agen pengadaan. Jadi maksudnya dia ini unit pengadaan, tapi bukan di unit vertikalnya. Jadi lintas gitu loh, minta tolong sama orang lain lah istilahnya, sama tetangga. Itu si agen pengadaan. Kemudian si PPHP, PJPHP,
Ini yang PHP ini sekarang udah nggak ada. Jadi dulu itu si PPHP dulu awalnya itu dia yang meriksa barang masuk. Jadi ketika ada barang datang atau jasa datang udah selesai gitu kan, dia yang meriksa dulu. Terus kemudian dicabutlah pemeriksanya itu menjadi cuman meriksa dokumen administrasi. Terlalu remah-remah rempeyek, akhirnya itu dicabut sekarang. Jadi si PPHP ini sama sekali udah nggak ada, mungkin udah nggak penting gitu kan, udah dicabut. Kemudian nanti ada penyelenggara swakelola. Swakelola itu ada penyelenggaranya, jadi maksudnya siapa sih yang melaksanakan swakelola itu tugasnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah penyedia. Penyedia itu vendornya. Vendor atau perusahaan atau pihak ketiganya. Oke, ini daripada terdet-terdet, video saya matiin bentar. Itulah si pelaku dari pengadaan barang jasa. Sebenarnya ini tugasnya ini banyak, gitu kan? Nggak perlulah dihafalin satu-satu. Oh, tapi kan kalian ujiannya buka buku ya? Nah, kalau buka buku ya nggak ada masalah lah ya. Jadi seandainya nanti ada esai gitu kan, sebutkan tugas dan kewenangan dari KPA gitu kan, ya udah, tinggal salin aja kan nggak ada masalah. Oke. Sekarang ini si PA. Tugas wewenang PA. Tugas. Si PA ini bisa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBN atau APBD. Terus kemudian mengadakan perjanjian dengan batas anggaran yang ditetapkan. Ini jelasin nggak sih? Sebentar. Ya, di belakang. Di belakang ini penjelasannya. Kemudian menetapkan perencanaan pengadaan. Jadi kan kemarin kan ada RUP ya. Itu RUP itu perencanaan pengadaan. Nah, berarti RUP itu ditetapkan itu 1 tahun sebelum tahun T. Kalau hari H ini tahun T gitu ya. Jadi kalau 2021 dia ditetapkannya 2020 kecuali nanti ada perubahan. Kemudian yang D menetapkan dan mengumumkan RUP, dia yang netepin, kemudian dia yang mengumumkan, tapi tetap aja yang input staff ya, bukan dia juga yang input gitu ya. Nggak mungkin ada yang inputin satu-satu di aplikasi. Kemudian melaksanakan konsolidasi PBJ. Konsolidasi ini apa? Nanti ada di pertemuan insya Allah minggu depan. Konsolidasi. Jadi semacam kayak kita ini rapat, katakanlah ada 7 satuan kerja di Kementerian Keuangan di kota X. Daripada masing-masing ini mengadakan ATK, mendingan kan jadi satu. Semuanya aja, semua ATK kita adain. Jadi biar menghemat waktu dan biaya gitu loh. Kita gabung aja semuanya, tapi kan udah jelas katakanlah kantor A butuh pulpen 10, kantor B butuhnya 5. Nanti kita adakan aja 15, kan udah jelas pembagiannya 10 kemana, 5 kemana. Itu konsolidasi. Kemudian menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang. Nah, kewenangan-kewenangan ini sebenarnya dapat didelegasikan ke KPA. Tulisannya sih dapat, tapi sebenarnya sih ya prakteknya ya pasti didelegasikan gitu kan sebenarnya. Cuman bahasa enaknya dapat. Karena kan nggak mungkin ya menteri ngurus-ngurusin kayak gini, itu nggak mungkin lah. Jadi pasti didelegasikan ke KPA atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian si PA ini menetapkan PPK, pejabat pengadaan, si PHP ini udah nggak ada ya, coret.
penyelenggara swakelola, tim teknis, bla 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 bla. Ini juga ini terus kemudian menyatakan tender atau seleksi gagal, kemudian menetapkan pemenang untuk tender, penunjukan langsung e-purchasing, clue-nya itu yang barang, konstruksi sama jasa lainnya yang B, PK, JL. Itu 100M, di atas 100M. Barang, konstruksi, sama jasa lainnya di atas 100M. Terus kemudian untuk seleksi itu 10M. Jadi nanti kalau suka keluar di ujian, kalau nilainya 100M untuk konsultansi, itu siapa yang menetapkan. Nah itu nanti dilihat nilainya ini minimal berapa. Karena bisa Pokja, bisa si PA. Nah, si PA ini yang istilahnya proyeknya proyek besar lah ya. Makanya kan di ini di atas 100M, sama untuk konsultansi, JK tuh jasa konsultansi, itu 10M. Terus kemudian G sama I, ini sekarang kalau nggak salah dapat, di Perpres yang baru dapat didelegasikan ke KPA untuk pengelolaan APBD. Jadi nggak mungkin lah ini si PA ini ngurusin kayak gini, jadi itu didelegasikan ke KPA. Tetap dikasih ke KPA. Terus kemudian KPA ini pejabat yang memperoleh kuasa dari PA yang terkait penggunaan anggaran. Ya, ini juga baik di APBN ataupun di daerah ya yang menggunakan APBD, itu KPA yang diberikan delegasi, wewenang atau tugas dari PA. Tugas pokok KPA gampangnya adalah melaksanakan delegasi pelimpahan dari PA. Tadi itu kan ada wewenang-wewenangnya si PA, ya kan? Nah, itu didelegasikan ke KPA. Sebenarnya dapat, cuman ya biasanya semuanya didelegasikan ke KPA gitulah. Kemudian menjawab sanggah banding peserta tender konstruksi, hanya konstruksi. Karena untuk barang, konsultansi sama jasa lainnya tidak ada sanggah banding. Ingat di situ ada kata-kata banding, gitu ya. Kenapa? Karena untuk pekerjaan selain konstruksi itu jasa lainnya, barang sama konsultansi itu hanya ada sanggah. Hanya sanggah, bukan sanggah banding. Bedanya apa? Kalau untuk konstruksi mungkin dirasa lebih ribet, gitu kan, lebih kompleks, ada sanggah banding. Gampangnya sanggah banding adalah sanggah yang kedua. Jadi ketika peserta tender konstruksi ini tidak menyetujui hasil tender, dia bisa melakukan sanggah doang. Nah, ketika sudah dijawab sanggahnya itu dan dia masih belum percaya, belum puas, peserta tender konstruksi ini bisa melakukan yang namanya sanggah banding atau sanggahan yang kedua. Dan sanggahan yang kedua ditujukan ke KPA. Oke, jadi sanggah banding hanya untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian dapat menugaskan PPK. Ya, dia nugasin PPK untuk mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, terus mengadakan perjanjian. Jadi nanti perjanjian atau kontrak yang tanda tangan adalah PPK. Dia yang tanda tangan kontrak sama vendor atau pihak ketiga.
Kemudian KPA bisa dibantu oleh pengelola PBJ. Pengelola PBJ ini ya di kantornya dia yang ngurusin pengadaan barang jasa tuh unitnya mana, bagian mana gitu kan, seksi mana. Nah, nanti dia yang bantuin. Kemudian kalau tidak ada orang lain, si KPA dapat merangkap sebagai PPK. Kalau nggak ada orang lain. Oke, lanjut. Si PPK. PPK ini diberi wewenang oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Karena kan dengan si PPK ini tanda tangan kontrak, ketika kontraknya itu udah selesai dengan pihak ketiga, maka akan ada konsekuensi pengeluaran anggaran. Tugasnya merencanakan pengadaan. Jadi tadi si PA-KPA itu kan sudah mengumumkan RUP, Rencana Umum Pengadaan. Di RUP itu kan udah terpampang katakanlah pengadaan mebel. Pengadaan mebel itu di bulan Maret katakanlah. Nah, ini Februari pertengahan gitu, PPK udah merencanakan untuk pengadaan di bulan Maret. Contohnya, oh nanti kita bulan Maret mau ngadain ini nih, pengadaan mebel. Nah, terus apa yang harus dilakukan PPK? Itu yang B, menetapkan spesifikasi teknis. Oke, disuruh si PA-KPA bulan Maret ngadain mebel. Kita bikin dong KAK-nya atau spesifikasi teknisnya. Oke, mebelnya mau seperti apa? Mebelnya dari kayu jati, contohnya. Terus kemudian kursinya itu mau panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Terus kemudian kursinya ini mau bisa muter-muter, ada rodanya atau enggak, ergonomis, dan lain sebagainya, itu spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini masuk ke dalam KAK, kerangka acuan kerja. Makanya di sini pakai garis miring. Kemudian menetapkan rancangan kontrak. Jadi si PPK dia bikin rancangan kontrak. Rancangan kontrak itu maksudnya adalah nanti seandainya tender ini selesai, kontraknya draftnya kayak apa ya? Draft kontrak. Fungsinya adalah ketika ada rancangan kontrak atau draft kontrak ini, calon peserta tender dia bisa baca dulu. Oh, kontraknya ternyata ribet. Oh, ternyata kontraknya nggak ada uang muka, nggak ada DP, gitu kan? Ah, males ah. Ya udah nggak usah ikut. Jadi rancangan kontrak itu bisa sebagai judgement atau pilihan bagi penyedia dia mau ikut tender atau enggak. Dia bisa lihat dari rancangan kontraknya. Ini nanti dibahas tersendiri lah ya mengenai kontrak. Terus kemudian menetapkan HPS. HPS harga perkiraan sendiri. Jadi nanti si PPK nyusun. Oh, saya mau mebel ini HPS-nya sekian, sekian, sekian di total. Berarti untuk pengadaan mebel bulan Maret tadi itu HPS-nya 900 juta contohnya. Terus kemudian ditambahkan PPN menjadi 990 juta. Oke. Itu HPS. Nanti tinggal pada saat pengumuman diumumkanlah si 990 juta tadi. Kemudian ada besaran uang muka. Nah, ini uang muka nanti ada lagi satu pertemuan kita membahas uang muka. Jadi menetapkan, oh ini untuk pengadaan mebel nggak perlulah uang muka. Nah, itu nanti ditetapkan dan dimasukkan ke rancangan kontrak. Si uang muka ini nanti masuk di rancangan kontrak. Uang mukanya berapa sih untuk tender mebel ini?
Kemudian mengusulkan perubahan jadwal, mau diubah nggak nih tender mebelnya masih mau Maret atau mau digeser April, atau nantilah habis Lebaran gitu kan. Nah ini dia mengusulkan ke PA-KPA. Selanjutnya menetapkan tim pendukung. Tim pendukung ini mungkin tim kesekretariatan lah ya. Biasanya untuk tender-tender kompleks gitu kan, dia butuh tim. Timnya ngapain sih? Ya mungkin tim arsip gitu kan. Kalau tender pengadaan gedung tuh, konstruksi gedung yang lagi 8 lantai yang ada di kampus, itu kan kompleks dokumennya banyak. Mungkin butuh tim pendukung berupa tim arsip, bisa. Jadi nanti tim arsip itulah yang mengumpulkan semua mulai dari A sampai Z arsipnya ada di dia. Itu tim pendukung salah satunya. Pokoknya berhubungan sama administrasi. Ada juga tim ahli. Tim ahli ini PPK bisa nunjuk tim ahli, menetapkan tim ahli. Mungkin dia nggak ngerti lah ya mengenai pergedungan gitu kan. Mau rehab gedung, dia bukan orang teknik sipil gitu kan. Dia orang akuntansi ngurusin rehab gedung, gimana ngerti gitu kan. Nah dia bisa menunjuk atau menetapkan tim ahli. Kemudian melaksanakan e-purchasing di atas 200 juta. E-purchasing ini ya apa namanya? Kalau kita mau belanjanya online, ini namanya e-purchasing. Jadi nanti e-purchasing ini kita tinggal buka yang namanya e-katalog. Kemarin udah ada e-katalog ya. Minggu lalu ada e-katalog yang isinya daftar belanjaan dari LKPP, harganya berapa, speknya kayak apa. Nah, udah, kegiatannya namanya e-purchasing, kegiatannya. Medianya e-katalog. Nah, e-purchasing ini dilakukan oleh PPK untuk yang di atas 200 juta. Kemudian dia menetapkan surat penunjukan penyedia barang jasa. Jadi ketika tender udah selesai, PT X yang menang, nah si PPK bikin surat penunjukan. Ya legalitas lah ya, semacam legalitas dari pengumuman bahwa PT X memenangkan tender mebel. Nah itu legalitasnya adalah surat penunjukan penyedia barang jasa yang ditandatangani oleh PPK. Kemudian PPK bertugas mengendalikan kontrak. PPK ini kan dia yang tanda tangan kontrak. Jadi nanti di kontrak itu, katakanlah pembangunan gedung di STAN, yang tanda tangan itu cuma 2, direkturnya PT X sama PPK-nya STAN. Dah, yang tanda tangan 2. Yang tanda tangan nanti dia mengendalikan. Maksudnya kontraknya bunyinya seperti apa, ya udah dia ngendaliin. Contoh, tiap bulan harus ada rapat progres gitu kan. Udah sampai mana sih? Nah, dia ngendaliin. Ayo rapat, manggil-manggilin. Atau dia juga bisa, oh ini pembayaran, udah 1 semester harus dibayar. Nah, bisa. Nanti dia yang ngordinir untuk dilakukan pembayaran. Selanjutnya dia melaporkan kegiatan ke PA-KPA, kegiatannya apa, jadwalnya apa, udah selesai sampai mana, nah dilaporkan. Kemudian dia menyerahkan hasil pekerjaan ke PA-KPA. Kalau udah selesai, dia kasihlah administrasinya gitu kan, dilaporkan dan diserahkan. Kemudian dia yang menjaga dokumen pelaksanaan kegiatan. Tadi yang dokumen kontrak, dokumen pembayaran, dan lain sebagainya, mulai dari A sampai Z, si PPK dia yang nyimpen, dia yang tanggung jawab. Kemudian dia menilai kinerja. Jadi tadi yang bangun gedung ini PTX kinerjanya kayak apa sih? Tujuannya ya mungkin nanti seandainya ada pengadaan langsung atau penunjukan langsung, berdasarkan penilaian kinerja itu dia bisa
nunjuk. Jadi apa namanya ya, perusahaan yang qualified lah ya. Nah ini tadi si PPK ini dia yang mengakibatkan pengeluaran belanja karena dia yang tanda tangan kontrak ya. Terus nanti dia yang bayar, nah berarti kan dia yang mengeluarkan anggaran, terus dia yang mengadakan perjanjian, dia yang sign kontrak. Selanjutnya di bawah PPK ada pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan ini itu ditetapkan oleh PAKPA. Si pejabat pengadaan ini hanya mengerjakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, paling banyak 200 juta untuk barang konstruksi jasa lainnya dan 100 juta untuk konsultansi serta e-purchasing 200 juta. Kan tadi e-purchasing jelas PPK itu di atas 200 ya. Nah, yang sampai dengan 200 itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Lebih dari 200 oleh PPK. Sedangkan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu adalah istilah yang nanti kita belajar. Istilah itu, dia itu lawannya dari tender. Jadi kalau tender itu di atas 200 dan di atas 100 untuk konsultansi, sedangkan di bawahnya namanya pengadaan langsung. Sedangkan penunjukan langsung itu kegiatan yang bisa nunjuk. Apa ya namanya, nantilah dia ini beda. Pengadaan langsung dan penunjukan langsung itu beda. Teorinya adalah pengadaan langsung tuh yang ada maksimal nilainya 200 sama 100, sedangkan penunjukan langsung itu bebas berapapun. Cuman untuk penunjukan langsung sampai 200 juta atau 100 juta konsultansi, ini yang ngerjain adalah si pejabat pengadaan. Nah ini Pokja pemilihan, dia ada di unit kerja pengadaan barang jasa. Dia ini apa namanya, melakukan pemilihan penyedia selain yang dilakukan oleh siapa tadi, pejabat pengadaan. Jadi kan tadi kalau pejabat pengadaan cuman sampai 200 juta ya. 200 juta, dan untuk apa namanya, konsultansi hanya sampai 100 juta. Nah, lebih dari itu yang milih, yang ngerjain adalah si Pokjanya. Terus kemudian si Pokja ini menetapkan tender penunjukan langsung untuk barang konstruksi sama jasa lainnya ini dengan pagu paling banyak 100 M. Sedangkan konsultansi paling banyak 10 M. Karena tadi di atas 100 M sama di atas 10 M yang menetapkan adalah KPA, PA KPA. Makanya di bawah 100 sama di bawah 10 yang menetapkan adalah Pokja. Ini menetapkan pemenang ya. Jadi yang menang tender sampai dengan segitu yang menetapkan itu siapa gitu ya. Terus kemudian Pokja ini minimal 3 dan berjumlahnya ganjil. Yang nanti kalau ada perselisihan bisa diselesaikan lah kalau jumlahnya ganjil. Itulah dia sih kelompok kerja pemilihan.
Ini agen pengadaan. Ya, tadi udah dijelasin agen pengadaan, dia yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberikan kepercayaan oleh satker tertentu. Dia dapat melaksanakan PBJ dan dia juga mutatis mutandis ini dengan tugas Pokja. Nanti coba dicek mutatis mutandis itu apa ya sebentar. Kita googling sebentar. Ini istilah hukum. Lupa saya. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis adalah asas yang menyatakan pada dasarnya sesuai dengan prosedur. Berarti ya sesuai aja sama tugasnya Pokja, si agen pengadaan ini. Oke, jadi ya istilahnya agen pengadaan ini kalau dari suatu kementerian di kota Manado, katakanlah dia minta tolong ke ULP dari kementerian lain. Nah, itu bisa ULP tersebut disebut agen pengadaan. Itu. Ini syaratnya, nanti tinggal dibaca aja, ini mah cuman ininya aja. Syarat administrasinya. Lingkup kewenangannya, si agen pengadaan ini berwenang melaksanakan proses pemilihan. Karena kan dia tadi bertindak sebagai Pokja ya, jadinya dia melaksanakan proses pemilihan penyedia. Dan dia berkewajiban menyelesaikan permasalahan dari proses tersebut. Jadi nanti seandainya ada masalah ya dia tanggung jawab dong, karena kan dia yang melakukan pemilihan. Selanjutnya si PHP ini dicoret. Nanti kalau kalian dapat slide ini dihapus saja, si PHP udah nggak ada. Kemudian terkait dengan swakelola, kan kemarin bisa melalui penyedia atau melalui swakelola. Swakelola ini ada tim persiapan, dia yang nyusun jadwal, KAK-nya, rencananya mau ngapain, biayanya berapa, itu tim persiapan. Terus kemudian tim pelaksana, dia yang melaksanakan swakelola tersebut. Contohnya melaksanakan seminar dan lain sebagainya, itu tim pelaksananya. Terus kemudian pekerjaan pembersihan sungai, irigasi, dan lain sebagainya, itu tim pelaksana. Terus kemudian ada yang ngawasin. Biar dia on the track gitu kan, jangan sampai nanti pekerjaannya mangkrak. Jadi ada persiapan, pelaksana, sama pengawas. Swakelola ini nanti akan kita bahas sendiri setelah UTS ya. Kemudian ada penyedia. Penyedia ini maksudnya vendornya, rekanannya. Dia ini bisa perorangan, bisa perusahaan, bisa CV, bisa PT. Yang penting dia punya izin berbadan hukum. Kemudian bisa menandatangani kontrak karena dia menyelenggarakan kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam persyaratan tender. Kemudian penyedia ini adalah pelaku usaha yang menyediakan barang jasa berdasarkan kontrak. Kontraknya pengadaan mebel, ya dia menyediakan mebel. Kontraknya bangun gedung, ya dia adalah kontraktor, dan lain sebagainya. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi. Jadi penyedia kan kemarin ada 15M ke bawah, itu penyedia kualifikasi kecil, dia harus memenuhi itu. Terus kemudian penyedianya ini kontraktor, penyedia elektronik, penyedia mebel, penyedia konsumsi, nah itu harus sesuai juga. Sesuai sama tendernya, sama pengadaannya. Si penyedia ini bertanggung jawab melaksanakan kontrak. Jadi dia setelah dia tanda tangan kontrak, gitu kan dia yang kerja.
Nah, dia tanggung jawab tuh menyelesaikan kontrak itu. Ya kalau diminta menyediakan kursi tadi 100, ya dia harus menyediakan kursi itu 100. Kemudian dia harus menjamin kualitas. Ya jangan sampai kursinya ini patah. Baru dikirim udah patah gitu kan kakinya. Berarti tidak berkualitas. Kalau patah gitu gimana ya, kalau masih belum ada serah terima ya wajib diganti oleh si penyedia. Kemudian jumlahnya juga harus pas, diminta 100 ya dia harus menyediakan 100. Kalau lebih gimana? Ya lebih boleh. Tapi siapa sih yang mau gitu kan? Kalau kurang itu nggak boleh. Kemudian ketepatan waktu, kalau di kontrak dibilang bulan depan itu harus diserahkan 100 kursi, ya harus datang bulan depan. Harus sesuai sama kontrak. Dan juga tempat penyerahan. Jangan sampai di kontrak diminta diserahkan di stand, nanti datangnya ke Manado contohnya. Nah, itu nggak bisa. Nah, ketika semuanya ini sudah selesai, udah terpenuhi, udah oke, maka diadakan berita acara serah terima barang. Jadi nanti PPK tanda tangan berita acara serah terima dengan si penyedia yang menyatakan bahwa pekerjaan udah diterima, udah selesai dengan baik. Selesai berarti waktunya terpenuhi, jumlahnya juga memenuhi, dan dia juga barang yang diterima adalah barang yang baik atau berkualitas. Itu untuk hari ini terkait pelaku PBJ. Kemarin latihannya kan ada soal terakhir tuh yang mengenai pelaku ya. Nanti tinggal dilanjutin sebentar. Oke, mungkin sebelum kita pindah ke WAG, ada yang mau ditanyakan via Zoom? Mungkin silakan. Ayo, silakan beberapa pertanyaan kalau mau ditanya di sini. Izin, Pak. Ya, gimana? Izin bertanya, Pak. Tadi kan masalah PPHP itu kan sekarang udah nggak ada. Nah, itu nggak berpengaruh ke pelaku, ke tugas atau kewajiban ke pelaku yang lain, Pak? Oke, jadi kan pekerjaan si PPHP, dia kan hanya memeriksa administrasi ya. Jadi ketika mebel tadi udah diserahkan, terus udah kita bayar. Nah, ini kan ada proses administrasi. Nah, proses administrasi itu dilakukan oleh si PPHP. Ya, karena si PPHP nggak ada, berarti balik lagi dikerjakan oleh PPK. Jadi PPK ya udah, dia yang nerima barang, dia juga yang ngurusin administrasinya. Cuman karena sifatnya administrasi, mungkin nanti PPK bisa minta tolong stafnya gitu ya. Tapi tetap si PPK yang tanggung jawab. Gitu ya, kurang lebih. Siap, makasih, Pak. Oke, jadi pekerjaannya si PPHP tetap ada yang ngerjain kok. Walaupun itu kerjaannya ya cuma administrasi doang. Nggak berat. Oke, lanjut. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Nafila, Pak. Oh, Nafila. Oke, gimana? Tadi kan waktu di awal Bapaknya sempat nyebutin ada unit layanan pengadaan yang untuk pengalihan itu, Pak. Nah, itu tuh ULP ini tuh kan tadi Bapaknya nyontohin dari Kemenkyu. Nah, itu tuh emang cuman ada dari Kemenkyu aja atau kementerian lain punya, Pak? Terus kenapa kok sampai misalnya kementerian lain atau Satker itu mengalihkan gitu, Pak? Terima kasih. Oke, jadi unit layanan pengadaan bukan cuma Kementerian Keuangan doang. Ini semuanya itu diharapkan punya. Mau Menko Kemaritiman, Kemendikbud, dan lain sebagainya. Nah, yang orang-orang yang berada di
ULP itu adalah orang yang sudah bersertifikat. Itu masalahnya. Jadi mungkin di Papua sana, di Jayapura katakanlah, kantor-kantor Kementerian Kesehatan nggak punya sertifikat ini. Jadi kan dia nggak bisa membentuk ULP katakanlah. Jadi nggak bisa ada yang melaksanakan pengadaan. Jadi dia minta tolonglah ke kementerian sebelah yang ada di Jayapura untuk melaksanakan pengadaan. Itu masalahnya. Oke, tadi apalagi Nafila? Saya lupa. Terjawab sih Pak. Berarti Oh, udah. karena kekurangan SDM yang SDM, memadai gitu ya Pak? betul. Masalah SDM. Kalau SDM memenuhi pasti si Kemenkes tadi dia punya ULP di sana. Siap Pak, terima kasih. Oke. Lanjut siapa lagi? Ayo silakan. Hari pertama puasa masih pada jet lag. Biasa sarapan ya tadi ya jam 7 gitu kan sebelum kelas nyari nasi dari apa ya. Atau yang nggak biasa bangun pagi gitu kan, biasa bangunnya agak-agak siang, harus bangun jam 4. Oh, tapi kan kalian kan di rumah ya. Kalau kalian di Kalimongso atau di mana itu kan udah dari jam berapa itu kan? Udah pada rame kan ngantri. Ada lagi yang mau ditanyain? Iya, ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Diterusin latihannya. Nanti ada latihan lagi nggak? Nanti coba saya cari lagi soalnya. Kalau ada saya share lagi di WAG. Terus kemudian kalau masih ada yang mau ditanya silakan di WAG ya. Mungkin nanti kepikiran 5 menit lagi kepikiran apa yang mau ditanya. Terus nanti kalau ada yang mau jawab soal nanti saya kasih. Maksudnya kapan? Kalau kalian udah selesai, nanti bisa di-share di WAG jawabannya seperti apa, baru nanti kita ini takut ada yang salah. Oke, itu aja ya. Kita pindah ya teman-teman semua ya.